Sini kumpul bareng. Kita tonton manhwa kocak ini. Suara cowok 22 tahun bergema di rumah sakit. Nanya ke dokter, apa dia beneran sehat. Soalnya, semua orang mulai bertingkah sangat aneh. Dokternya malah nanya balik. Apa orang di sekitarnya pada nyemburin api? Atau bisa berubah wujud? Ling kaget banget dong. Kok dokternya bisa nebak? Dengan super akurat kayak gitu? Sampai akhirnya, dokter bilang santai aja. Penyakit halusinasi begini emang sering kena ke orang tua. Parahnya lagi, wibu nolep yang kurang pergaulan juga bisa kena. Sindiran maut ini langsung nusuk ulu hatinya Ling. Sakit banget, bos. Dokter langsung nyuruh dia keluar dan manggil pasien berikutnya. Pas jalan pergi, dia dengar dokternya mau benerin otak pasien pakai aplikasi edit foto. Dia noleh ke belakang. Dengan wajah cengo, level dewa, mikir jangan-jangan malah otak dokternya yang geser. Padahal, itu panduan buat suntik energi spiritual. Ling akhirnya cuma bisa senyum canggung sambil melambaikan tangannya. Dan buru-buru, pamit, undur diri. Dia keluar sambil geleng-geleng kepala. Tapi, tiba-tiba, pengeras suara kota meledak. Ngasih pengumuman gila, kalau dunia sekarang udah resmi masuk ke era yang baru. Orang-orang pada bisa ngendalin api, bahkan ada yang bisa ngubah batu jadi emas beneran. Bermunculan manusia mutan dengan kekuatan super di seluruh kota. Fenomena gila ini sebutannya kebangkitan energi spiritual. Tanaman sama hewan juga ikut mutasi bareng manusia. Sayangnya di mata Ling, mereka semua cuma kelihatan kayak orang gila halu. Karena kekuatannya nggak ada sama sekali. Dia malah mikir, jangan-jangan dia sendiri yang aslinya udah gila. Pas sampai di lorong apartemennya, dia lihat bapak kos lagi ngobrol sama ibu-ibu soal kekuatan Yasi yang baru bangkit. Dia cuma natap mereka pakai tatapan jijik. Lalu jalan masuk sambil mikir apa kemampuannya. Itu emang nggak bisa lihat kekuatan orang lain. Dia naik tangga sambil terus merenung. Pas sampai di lantai atas, tiba-tiba ada sosok tanpa busana berdiri di depannya, dan itu adalah Yasi. Rahangnya sampai mau copot lihat pemandangan ini. Yasi juga kaget parah. Kenapa Ling bisa nampak dia? Secara, dia kan baru aja dapat kekuatan tembus pandang. Gak masuk akal banget. Cowok ini bisa lihat dia. Wajah Ling langsung merah padam. Otak ngeblank sesaat. Dia terdiam lalu maju pelan-pelan, mojokin Yasi ke tembok. Tangannya terulur ke depan, bikin Yasi refleks memejamkan. Mata pasrah nempel di tembok. Pipinya memerah malu. Tapi, pas buka mata, Ling malah lagi megang seekor cicak. Cowok itu nyelonong masuk kamarnya sambil ngomel. Betapa beruntungnya dapat tangkapan gratis ini. Yasi mikir kalau Ling nggak beneran lihat tubuhnya, tapi cuma fokus ke cicak di belakang. Kenyataannya, Ling lihat semuanya dengan jelas dan pura-pura buta demi nyari aman. Senyum lebarnya benar-benar mengembang puas. Sampai telinga. Jadi orang gila ternyata ada enaknya juga. Tapi mendadak, Yasi ikut masuk ke kamarnya. Panik tingkat dewa melanda hatinya. Cewek itu merhatiin sekeliling. Dan Ling yakin, Yasi cuma mau mastiin. Apa dia beneran gak kelihatan? Ling masukin cicaknya ke botol air. Akting ngedumel soal bokek, dan cuma bisa minum arak murahan. Dia senyum tipis, yakin banget trik cerdasnya bakal berhasil sempurna. Botolnya ditaruh di atas meja. Yasi yang terus ngeliatin langsung merunduk buat ngecek botol itu. Bentuknya persis kayak arak obat punya bapaknya. Ling santai, duduk di sofa, sambil bilang, mau nonton bola. Yasi mondar-mandir di belakangnya, mantau tiap gerakannya, bikin keringat dingin bercucuran. Ling cuma nunggu dia pergi. Wajahnya memerah, karena ini benar-benar siksaan mental paling brutal. Layar televisi. Coba kalian perhatiin ini. Momennya bikin jantungan. Dia pura-pura nonton pertandingan sementara, Yasi terus menguji kesabarannya. Cewek itu dapat ide gila dan duduk ngemper di lantai. Jarak mereka sekarang super dekat. Yasi merhatiin ekspresi Ling yang sama sekali nggak berubah. Buat ngetes lebih ekstrim, dia sengaja mamerin asetnya. Ling merespon kegirangan, tapi ngeles seolah itu reaksi nonton bola. Yasi noleh ke televisi, lalu buang napas. Lega, nyimpulin kalau dia beneran mode tak terlihat. Ling lanjut teriak-teriak, nyorakin pertandingan.
Pas Yasi akhirnya keluar, dia langsung nutup pintu rapat-rapat. Cicaknya keluar dari botol. Dan Ling jatuh lemas. Sambil buang napas super lega. Misi sukses besar. Gak lama, terdengar suara ribut dari luar kos. Orang-orang datang buat jemput Yasi. Cewek itu sempat ngelirik ke jendelanya. Sementara, Ling buru-buru, ngumpet, biar gak ketahuan. Tiba-tiba, terdengar ada suara gedoran kasar di pintunya. Pas ditanya siapa, tubuh raksasa bapak kos langsung menyambutnya dengan muka garang. Tanpa ampun, semua barang-barang Ling dilempar keluar. Dan dia resmi diusir. Ling ngamuk nanya, "Kenapa diusir? Padahal gak pernah nunggak bayar." Si bapak kos malah bilang kalau Yasi ngerasa risih sama keberadaannya. Dia lalu berbalik dan nyuruh Ling segera angkat kaki. Ling cuma bisa nangis, miris, mikir. Apa ini yang namanya insting tajam wanita? Dia buru-buru buka handphone. Nyari kontrakan murah di sekitar. Malam pun tiba. Tim penyelidik tampak lagi ngendus-ngendus area apartemen Sarang Hangat. Nyelidikin kasus hilangnya 13 penghuni. Secara misterius, mereka berhasil ngelacak sisa energi mutan di lokasi itu. Salah satu agen mulai bacain detail kronologi para korban. Bos mereka jawab santai. Kalau prioritas utama Biro Anomali itu cuma 2. Rekrut atau basmi mutan yang ketemu. Si bos malah sombong. Pamer kalau timnya ini petarung elit, kelas A. Jadi, nggak perlu panik. Tapi, mereka tetap waspada. Penuh pas melangkah masuk ke gedung itu. Sayangnya, mereka nggak sadar. Udah masuk ke perangkap mematikan. Apa yang kelihatannya? Kalian mikir ini tempat biasa kan? Pikir lagi deh. Apartemen ini ternyata arena berburu monster liar. Pas mereka sadar, semua udah terlambat. Gigi monster langsung mengunyah ganas. Sementara itu, Ling masih sibuk beresin barang. Sambil ngomel, minta duitnya dikembaliin. Dia sempat ngeledek bapak kos yang sok bilang duit udah bukan masalahnya lagi. Resleting tas ditutup dengan emosi memuncak. Duitnya benar-benar kritis. Dia rebahan di kasur super frustrasi. Mikirin di mana bisa nemu kosan mermer. Tangannya scroll layar handphone dengan penuh tekad membara. Sampai akhirnya dia nemu iklan apartemen Sarang Hangat seharga 500 doang. Dia girang abis. Apalagi lokasinya pas di tengah kota. Tapi tunggu dulu. Ini terlampau indah buat jadi kenyataan. Fix, mencurigakan banget. Walau gitu, dia nekat berdiri dan mau survei langsung lokasinya. Malam makin larut, dan Ling udah berdiri tegap di depan apartemen Sarang Hangat itu. Pas ngelihat fisiknya, dia nebak harga aslinya pasti tembus di atas 10.000. Tanpa ragu, dia ngetuk pintu, lalu perlahan mendorongnya. Buat masuk. Kegelapan pekat langsung menyambutnya. Dia jalan lewatin lorong yang auranya mistis parah. Ngedumel, kok bisa-bisanya gak ada lampu sama sekali? Tiba-tiba, seorang wanita dengan aura mengerikan muncul dari sudut lorong yang gelap gulita. Ling kaget lumayan. Tapi cewek itu dengan lembut bilang, kalau sewa di sini emang murah meriah. Senyum bahagia langsung merekah di wajahnya. Menganggap ini adalah sebuah keajaiban dari langit. Ibu kos jalan di depan. Sementara Ling ngikutin dari belakang sambil nanya kenapa mati. Lampu. Cewek itu kayak baru sadar kalau emang gelap. Dia nekan saklar dan akhirnya menyalakan lampunya. Ibu kos lalu nganterin Ling ke kamarnya. Jujur aja, Ling ngerasa gerak-gerik cewek ini imut banget. Tiba-tiba, seekor kucing lompat ke pundaknya dan mendesis galak ke arah Ling. Dia langsung minta maaf. Alasannya, si kucing alergi cahaya. Cewek itu sukarela nemenin keliling ruangan. Pas pintu ditutup rapat, aura hitam mengerikan bocor lagi. Ling ngenalin diri sambil nyerahin KTP-nya. Dia merhatiin seluruh sudut kamar. Ngebandingin sama kos lamanya. Pas Ling nanya ulang soal harga sewa yang miring, si ibu kos diam-diam ngeluarin aura iblisnya. Dia nyelinap dari belakang buat nyerang, tapi gerakannya langsung gagal total pas Ling. Tiba-tiba nangkep sesuatu dari
udara. Dia sekarang lagi megang kucing. Ngamuk, nuduh kucing itulah biang kerok yang ngerusak kabel listrik di sini. Ibu kos senyum canggung nyari alasan. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia bingung setengah mati. Gimana cowok ini bisa nangkis kekuatan iblisnya dengan santai? Matanya menatap tajam, sementara Ling masih asyik kagum sama interior kamar. Dia lalu ngetuk dinding buat ngetes kualitas peredam suaranya. Bekerja maksimal. Ibu kos menatapnya dengan heran. Kelihatannya cowok culun ini nggak sadar hal mistis di sekitarnya. Dia malah curiga. Jangan-jangan Ling bawa artefak sakti. Barang pusaka kayak gini sering bermunculan sejak era kebangkitan energi dimulai. Benda normal yang mendadak punya kemampuan mematikan. Cewek itu senyum tipis, nyusun rencana jahat biar Ling ngelepasin artefaknya. Ling tersenyum cerah dan bilang, dia udah mantap mau nyewa kamarnya. Cewek itu langsung melempar tatapan mematikan. Yang anehnya, bikin alarm asap mendadak konslet. Ling kebingungan, lihat sekeliling. Sementara, si ibu kos perlahan mendekat dengan gaya menggoda banget sambil minta maaf atas kekacauan tadi. Dia dengan gaya imut nyuruh Ling mandi duluan. Nah, sampai sini dulu ceritanya. Bakal selamat gak nih orang? Ling cuma senyum girang jalan ke kamar mandi, mikir apartemen 500 perak gini mah, santai aja. Sini bareng gue. Kita tonton si ibu kos yang nunjukin taringnya pas pintu ketutup. Dia ngeluarin aura seram. Yakin banget bisa nanganin si cowok, lalu air shower pun nyala. Ling lagi santai banget, nikmatin waktu mandinya. Dia ingat banget, gimana dulu harus susah payah nimba air cuma buat mandi doang. Tapi sekarang, dia bisa asik nikmatin mandi air panas, kapanpun dia mau dengan senang hati. Dia masuk ke bak mandi dengan santai. Tiba-tiba, pintu di belakangnya kebuka. Dia kaget banget dan langsung nutupin badannya sambil nanya, siapa di sana? Ternyata, itu ibu kos yang sekarang pakai kostum kucing. Dia masuk ke kamar mandi bareng 4 ekor kucing. Ling sampai ngiler lihat gaya imutnya. Pas si ibu kos tiba-tiba lompat nyerang dia, Ling cuma bisa tersipu malu, mikir kalau ini tuh cuma permainan peran. Tapi sadar diri, tampangnya kurang ganteng, buat bikin si ibu kos terkesan. Dia cuma geleng-geleng kepala. Terus dia nanya, ada perlu apa? Dan minta tolong, biar diizinin pakai bajunya dulu. Tapi, si ibu kos malah salah paham. Ngira baju itu artefak buat ngelawan dia. Dia langsung ngangkat cakarnya. Ngendaliin baju-baju Ling. Pakai kekuatan pikiran. Dan ngejauhin pakaian itu dari dia. Kucing-kucing itu ngambil bajunya. Dan kabur gitu aja. Sementara, Ling mati-matian ngejar. Tapi si ibu kos kucing malah berdiri ngalangin jalannya. Ling cuma bisa gigit jari. Kesal, tapi sama sekali nggak bisa ngelewatin dia. Karena ragu. Dia nggak bisa lewat. Ibu kos kucing salah paham lagi. Mikir Ling sengaja ngindar, biar nggak dimakan sama aura iblisnya. Dia pun langsung maju dan lompat ke udara, ngelewatin Ling. Pas dia mundur, mereka berdua sama-sama kaget, sadar. Posisinya udah ke pojok. Ling langsung ngancem dia pakai roketnya. Tapi tiba-tiba, roh kucing di dalam tubuh si ibu kos malah nampakin wujud aslinya. Gak peduli sama ancamannya. Si ibu kos lanjut lompat nyerang. Ling gak punya pilihan selain nutup mata buat ngentiin dia. Dia maju selangkah dan langsung meluk ibu kos kucing itu. Bikin dia kaget setengah mati. Wajahnya merah merona. Pas sadar, tubuh ibu kos empuk banget. Kucing itu langsung mendesis marah. Ling ngedorong dia menjauh. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang bereaksi di dalam dirinya. Ibu kos pun pingsan. Sementara si kucing ngamuk. Kucing itu mengeong marah ke arahnya. Lalu kabur. Ninggalin Ling dan si ibu kos di lantai. Sambil mangku badan si ibu yang pingsan, Ling bingung banget sama apa yang baru aja terjadi. Si kucing nengok ke belakang, mikir kalau dia harus kabur dari orang kuat itu. Di kamarnya, si ibu kos udah tiduran di kasur. Ling berdiri di sampingnya. Lega banget dia pingsan. Karena Ling pasti nggak bakal sanggup nahan. Kalau dia terus-terusan nyerang, dia tadinya mau panggil bantuan darurat, tapi HP-nya hilang. Dia ingat, kalau gerombolan kucing tadi bawa kabur barangnya dan nyembunyiin entah di mana. Akhirnya, dia nyerah dan mutusin buat pergi keluar aja, buat cari bantuan. Nah, coba kalian perhatiin ini. Di luar,
ada Awakener kelas S bernama Thunder. Lagi nunggu, dia kaget ngerasain energi iblis yang super pekat dari tempat itu. Terus dia lihat Ling jalan keluar dari apartemen. Thunder ingat, emang ada orang di dalam apartemen sebelumnya. Ling nyamperin dia buat minjem HP, tapi Thunder malah salah paham ngira itu jebakan. Ling terus lapor kalau ada orang di dalam apartemen yang lagi sakit dan butuh bantuan darurat. Thunder malah mikir Ling lagi nyoba mancing. Dia masuk buat diserang. Dia senyum sambil ngasihin HP-nya, padahal lagi ngerencanain sesuatu. Ling berterima kasih banget pas dia mau ngambil HP itu. Thunder lihat ada celah. Dia langsung narik pergelangan tangan Ling dengan cepat. Terus, dia ngenalin diri sebagai Awakener kelas S dari Biro Awakener. Dia langsung manggil sambaran kilat, seolah-olah nyetrum Ling hidup-hidup. Thunder kaget karena Ling gak punya tanda energi iblis sama sekali. Sementara itu, Ling baru sadar kalau cowok ini Awakener. Dia cuma bisa hela napas karena ogah berurusan sama orang-orang gila ini. Ling lepasin tangannya sambil ngeluh kesakitan. Thunder bilang dia bakal ngurus dalangnya dulu. Baru bawa Ling buat diinterogasi. Bikin Ling benar-benar kebingungan di tempat. Saat Awakener itu mau pergi, Ling mendadak ingat kalau si cewek masih belum pakai baju. Dia langsung pasang badan buat ngentiin langkahnya. Thunder kaget setengah mati. Lihat, Ling masih bisa berdiri tegak setelah kena serangan petirnya. Tadi, Thunder ngeluarin petir yang jauh lebih gede. Bilang kalau kali ini dia nggak bakal nahan diri. Tapi, karena Ling nggak bisa lihat kekuatan mereka, dia mikir cowok ini cuman ngoceh nggak jelas. Si Awakener angkat tangannya buat manggil petir. Tapi di mata Ling, cowok itu cuma kelihatan lagi dadah-dadah doang. Ling nengok ke orang-orang sekitar dan nyuruh mereka nggak usah takut. Tapi tiba-tiba mereka malah panik dan pada kabur. Ling teriak, nyuruh mereka jangan lari. Di sisi lain, Thunder malah senyum sinis. Dia bilang, akhirnya wujud asli monster itu keluar. Ling melongo kebingungan. Di belakangnya, ternyata ada monster kucing raksasa. Kucing! Itu ngomong. Bilang gak nyangka. Ada jagoan lain di luar sini. Pas monster itu nyerang, Thunder siap-siap ngeluarin pelindung petirnya. Sambil bikin segel tangan, dia teriak keras. Dan bentrokan, kekuatan super mematikan. Antara mereka berdua pun meledak. Sementara itu, Ling cuma bisa diam, melongo gak paham. Di matanya, Thunder sama kucing itu kelihatan kayak lagi joget-joget doang. Dia nyoba misahin karena masih ada orang sakit yang butuh penanganan medis secepatnya. Tapi lihat, mereka malah lanjut bertingkah kayak orang gila. Dia ela napas lega, gak ada pilihan lain. Dia nendang anak kucing itu pelan. Kucing itu langsung lari kabur sambil dia kasih ancaman kosong. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kocak banget. Thunder nanya kucingnya kabur kemana. Terus malah lari, ngejar, dan ninggalin Ling. Ling cuma pasang muka cenggo abis. Beneran gak paham sama apa yang barusan terjadi. Dia pun gak ada pilihan selain balik dan gotong pasiennya ke rumah sakit. Ternyata si ibu kos udah bangun. Pas dia sampai, Ling senyum dan nyaranin dia ke rumah sakit. Tapi si ibu kos malah curiga sama identitasnya dan nanya, dia ini siapa? Ling kaget banget ternyata si ibu kos udah lupa sama dia. Dia ingat-ingat lagi kejadian aneh tadi. Tingkah si ibu emang mencurigakan banget. Ling mulai mikir jangan-jangan ibu kos ini seorang Awakener juga. Kalau emang beneran gitu. Dia jadi panik. Takut ibu kos ini juga lupa sama janji ngasih dia tempat tinggal. Dia sampai mau nangis, ngelewatin kesempatan emas, dapat apartemen bagus, dan murah ini. Pas lagi pusing mikir, dia dengar si ibu kos bilang kalau Ling bukan orang jahat. Meski setuju kalau dirinya emang baik, Ling bingung. Kenapa dia gampang banget percaya. Tapi ternyata, keputusan ibu kos itu muncul. Dari hasil amatin reaksi Ling, pas tahu dia hilang ingatan. Ling langsung senyum tipis. Analisa yang cerdas. Tiba-tiba, ibu kos ngerasain sakit luar biasa di kepalanya. Ling dengan panik, nanya ada apa. Sama. Dia lagi. Ternyata, dia akhirnya
bisa ingat semuanya. Dia ngenalin dirinya sebagai nyonya rumah penyayang kucing di apartemen tua ini. Tapi, semenjak kebangkitan energi spiritual yang muncul, secara tiba-tiba, dia dirasuki sama iblis kucing bernama si hitam. Kecil, tapi Ling nyangkal dan bilang, omongan soal iblis dan roh itu cuman halusinasi orang doang. Si ibu kos minta maaf karena ingatannya masih kabur efek kerasukan. Dan makasih banget karena Ling udah ngusir iblis kucing itu. Tapi Ling malah nggak fokus dengar omongannya karena badannya terekspos. Ngerasa malu, ibu kos langsung nutupin badannya dan nanya apa Ling ngelakuin hal mesum ke dia. Ling bantah keras. Bilang dia nggak ngelakuin yang aneh-aneh. Tapi si ibu kos masih ragu. Ling ngeyakinin kalau dia beneran nggak ngapa-ngapain dan malah nyelamatin nyawanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ling bersyukur banget nggak ada jejak yang ketinggalan. Tapi dia belum sepenuhnya aman. Si ibu kos nanya, kenapa Ling takut natap matanya? Ling bingung. Maksud dia apa? Si ibu langsung nyimpulin kalau cowok ini beneran punya niat jahat buat ngebela diri. Ling bilang, dia nggak berani lihat badannya yang terbuka. Tapi ibu kos mana percaya alasan itu. Dia nunjuk pipi Ling, pakai telunjuknya, nuntut jawaban apa yang udah Ling lakuin ke dia. Ling coba nenangin, dan janji dia bakal balik badan. Dia nutup mata pas ngadap ke arah ibu kos, yang malah bikin si ibu kos hormat, karena tahu sopan santun. Terus, Ling nanya, apa sebenarnya fungsi pakaian bagi dia? Si ibu jawab, baju itu buat bikin badan hangat, bisa bikin kelihatan cantik, dan narik perhatian cowok-cowok. Terus, tiba-tiba, dia ngomong, seolah-olah dia itu kucing, nyindir manusia, yang gak punya bulu hangat alami. Ling bingung banget, kenapa dia misahin diri dari manusia dalam omongannya. Si ibu kos langsung minta maaf. Ternyata, dia masih setengah kena pengaruh iblis kucing. Ling mikirin kondisinya, dan ngerasa kalau akal sehat ibu kos ini udah mulai kacau, gara-gara dirasuki iblis itu. Ling makin pusing pas dia ngomongin hal aneh soal suku kucing. Di mana kucing biasanya jauhin kucing botak buat ngalihin pembicaraan yang makin ngaco. Ling nawarin buat nyariin baju, biar bisa dipakai sama si ibu kos. Begitu dia buka pintu, aura jahat super mengerikan langsung nabrak wajahnya. Ling kaget, setengah mati. Di depan matanya, numpuk mayat-mayat orang yang udah pada pingsan. PA, nah gimana menurut kalian? Benaran gila kan? Akhirnya, besoknya di gedung yang sama, mayat-mayat itu diangkut keluar. Warga sekitar langsung heboh, ngegosipin apartemen itu dikutuk dan makan banyak korban. Sementara, si ibu kos agresif. Sini kumpul, kita tonton kejadian kocak ini. Dia membantah. Bilang gak ada yang mati kok. Cuma pingsan doang. Warga tetap aja panik. Tiba-tiba, dia melihat Sander di tengah keramaian. Si orang aneh yang sebelumnya joget sama kucing. Sander menoleh saat sadar sedang diperhatikan. Dia tersenyum dan memanggilnya. Bilang Ling sangat kasar padanya waktu itu. Kini, Ling baru menyadari seburuk apa situasinya. Ling mencoba kabur. Malas banget berurusan sama orang gila macam dia. Tapi Thunder mencegatnya. Mengklaim bahwa pertarungan super mengerikan pasti sudah meledak. Kalau bukan gara-gara Ling? Thunder tersenyum. Bertanya, apa dia berhasil menangkap siluman kucing itu? Tapi sayangnya, monster itu kabur. Ling menganggap itu omong kosong. Mana ada manusia bisa menangkap kucing pakai tangan kosong. Thunder tiba-tiba merangkulnya. Langsung menawari posisi di Biro Awakener. Tentu saja Ling menolak. Beralasan, dia cuma manusia biasa. Terus, dia langsung lari secepat kilat. Ogah banget ikutan. Di tempat lain, Rong terlihat duduk cemas, sambil menatap HP-nya. Ling pun menyapanya, dan bertanya, ada apa? Rong langsung tersenyum manis kepadanya. Dia dengan gembira mengutak-atik layarnya, lalu menunjukkan bahwa harga sewa Ling naik jadi 35.000 per bulan. Ling kaget parah. Rong beralasan tidak punya pilihan lain, karena tidak ada yang berani pindah ke sana. Setelah insiden itu, Ling sadar betul, ini bukan salahnya. Rong malah memperjelas, kalau dia minta disponsori, sambil dengan santai memamerkan tubuh indahnya. Ling menatapnya.
Sambil tersipu malu, bergumam, kalau akal sehat wanita ini belum sepenuhnya kembali. Rong lalu berjanji akan menggratiskan bulan pertama sebagai tanda terima kasih. Ling pura-pura setuju, sambil mulai mencari kosan baru. Di HP-nya, tiba-tiba, Thunder muncul dari belakang. Kepo nanya dia lagi sibuk apa. Ling santai menjawab, sedang cari rumah. Mendadak, Thunder dengan gembira menawarkan uang 1 juta. Ling kaget. Luar biasa. Sekarang perhatikan baik-baik ya. 1 juta itu gaji minimum di sana. Ling kegirangan mendengarnya. Thunder nyombong bilang uang segitu cuma recehan buat dia. Karena kemampuannya jauh di atas kelas S. Ling lalu bertanya, berapa gaji Awakener level paling rendah? Jawabannya, 100.000. Mendengar itu, mata Ling langsung berbinar kegirangan. Thunder menjelaskan bahwa hanya orang berkekuatan ampas yang masuk kelas C. Tapi menurut Ling, itu justru posisi impian. Bebas dari perhatian, tapi tetap gajian. Dia tersenyum lebar, membayangkan uang 100.000 tanpa perlu kerja keras. Dia pun langsung memohon untuk dimasukkan sebagai Awakener kelas C saja. Thunder tidak tahu apa rencana liciknya, tapi tak peduli. Yang penting dia bisa membawa Ling kembali ke markas biro. Sesampainya di sana, Thunder mengajak Ling mengikutinya. Sebuah mobil mewah, super keren, terparkir di depan mereka. Itu salah satu fasilitas eksekutif. Sayangnya, Ling sama sekali tidak tertarik. Mobil mewah tak akan membuatnya sudi bergaul dengan para orang gila ini. Lucunya, Thunder malah salah paham. Dia menganggap Ling sosok master sejati yang tidak peduli pada harta. Padahal sebenarnya, Ling masih sibuk menilai mobil mewah itu. Karena tidak mau membuang waktu, Thunder membukakan pintu dan dengan sopan menyuruhnya masuk. Tapi tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi mereka. Itu Rong. Ling pun sombong bilang, sekarang dia sanggup bayar sewa. Tapi Rong malah bilang, harga sewanya naik lagi. Jadi 50.000 per bulan. Alasannya, karena Ling sekarang adalah eksekutif biro Awakener. Namun, Rong menawarkan alternatif manis. Jika dia mau hemat, Ling bisa memberinya pijatan gratis. Tentu saja Ling ragu. Merasa mereka belum sedekat itu untuk saling pijat. Dia heran, kenapa harus memijatnya? Rong les bilang sebagai kucing. Bulunya butuh dipijat agar tubuhnya tidak terasa kaku. Mendengar alasan konyol namun masuk akal itu, si polos, Ling, langsung setuju saja. Baginya, ini sama seperti mengelus kucing peliharaan. Rong lalu menegaskan bahwa pijatan profesional harus menyeluruh. Setiap sesi, untuk seluruh tubuhnya, tidak boleh kurang dari 1 jam penuh. Wajah mesum Ling langsung merah merona. Dia nekat menyarankan untuk mulai memijat bagian depan. Sayangnya, kucing seperti Rong sangat waspada, jadi Ling harus memenangkan kepercayaannya dulu. Ling setuju dengan santai. Rong memperingatkannya untuk serius. Atau, harga sewanya akan digandakan lagi. Ling cuma tersenyum licik. Membalas kalau Rong, bahkan, bisa melipat gandakannya 10 kali. Kalau dia menyesal, Rong lalu pergi berpamitan. Kalian pasti setuju sama aku kan? Ini tuh keuntungan ganda buat Ling. Bisa bebas mijat cewek super cantik seharian. Tapi Rong juga ikutan menang banyak. Sukses memanfaatkan Ling sebagai tenaga kerja gratisan. Dia tersenyum nakal memikirkannya. Sementara itu, mobil mewah melaju di lereng gunung. Thunder mulai berceloteh panjang lebar menjelaskan soal biro Awakener. Tapi Ling sama sekali tak peduli. Si Awakener kelas S kagum pada sikap acuh Ling terhadap hal duniawi. Tapi dia belum menyerah. Artefak pasti bisa memancingnya. Dia mulai memamerkan berbagai pusaka yang bisa meningkatkan kekuatan tempur. Sayangnya, bagi Ling, itu cuma barang rongsokan tak berguna. Dia membuang muka dan menatap keluar jendela, membuat Thunder makin hormat padanya. Melihat gaya angkuh Ling sejauh ini, Thunder yakin Ling pasti malas bergabung. Dia kini bertekad memastikan pihak biro tidak meremehkannya dan terus membuatnya betah. Melihat tingkah heboh Thunder, Ling cuma bisa menghela napas panjang.
merasa orang ini sungguh bikin sakit kepala. Mereka akhirnya tiba di lokasi. Di depan mereka menjulang markas besar Biro Awakener. Sander dengan bangga meminta pendapat Ling. Responsnya, "B aja." Ling mengira itu cuma kawasan industri biasa. Dia bahkan mengejek betapa minimnya instalasi militer di sana. Tapi Sander santai menjawab, kalau mereka punya perisai pelindung super gila. Sebagai kompensasi, Sander kembali meminta pujiannya. Dan Ling membalasnya dengan tepuk tangan sarkastik. Mereka menyusuri lorong markas sambil mendengarkan ocehan Sander. Namun bagi Ling, sepertinya seluruh dunia ini sudah gila. Melihat konyolnya fasilitas ini, pertarungan masa depan pasti bakal jadi bahan lelucon. Sander menyadari sikap meremehkan Ling. Sambil tersenyum, dia memutuskan sudah waktunya mengeluarkan senjata pamungkas biro ini. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang. Itu Kapten Yang. Pria berotot kekar dengan tangan menyilang di dada menyapa mereka. Sander membalas sapaannya, lalu memperkenalkan Ling sebagai rekrutan baru yang berhasil dia temukan. Dia lalu mengenalkan Yang, kapten tim pertama biro, sekaligus bos para Awakener kelas S. Ling tampak sedikit kaget saat mendengar namanya disebut. Sander mengira Ling pasti sudah sering mendengar reputasi luar biasa yang... Tapi ternyata bukan itu. Ling cuma merasa nama sangar itu sangat tidak cocok karena di matanya Yang hanyalah gadis sekolahan yang imut. Sander sampai bingung kenapa Ling menganggapnya tidak cocok. Tubuh yang penuh otot kawat. Wajahnya memancarkan hormon testosteron. Rahangnya setajam pisau dapur. Sosoknya gagah seperti gunung. Namanya sudah sangat pas. Tapi Ling sama sekali tak terpukau. Yang sama sekali tidak seperti deskripsi mereka. Dia benar-benar cuma gadis kecil yang manis. Sepertinya para orang gila ini mulai berhalusinasi lagi. Yang lalu menanyakan kekuatan Ling. Ling sadar, yang pasti memakai semacam kekuatan untuk menyembunyikan wujud aslinya. Dia tertawa santai dan mengaku hanya Awakener kelas C ampas. Yang jelas terkejut, kenapa Sander sampai turun tangan merekrut orang rendahan sepertinya. Awakener kelas C biasanya cuma beban tak berguna. Tapi, beda ceritanya. Kalau Ling bisa melihat wujud aslinya, dia menyilangkan tangan. Penasaran apa kekuatan rahasia pria ini? Sander langsung merangkul pundaknya, menariknya mendekat. Dia berbisik, memaksa Ling untuk jujur soal kemampuannya yang sesungguhnya. Ling lalu berdeham pelan. Dengan bangga, membual bahwa dia lumayan jago dalam hal ilmu membaca wajah. Yang kaget mendengarnya, mengira Ling punya potensi luar biasa menjadi nabi peramal masa depan. Sayangnya, tebakannya salah. Ling masuk dalam tipe kekuatan bawaan yang tak punya potensi berkembang sama sekali. Yang langsung memandangnya rendah, menyebutnya sungguh menyedihkan. Ling menjulurkan tangan untuk bersalaman, memintanya untuk tidak meremehkannya. Yang membalas sinis bahwa semua manusia terlahir setara tanpa kasta. Saat berjabat tangan, wajah Ling merona karena tangan yang terasa sangat mulus, lembut, dan seksi. Yang kemudian pamit pergi. Ling masih terpaku membisu. Sementara Sander mencoba minta maaf karena yang terlalu banyak bertanya. Padahal Ling sedang asyik mikir apakah perlu membocorkan kalau kapten berotot itu aslinya cewek. Imut. Sander menyuruh Ling segera menunjukkan kekuatan aslinya agar tak diremehkan. Dan jujur aja, kalian pasti bakal ketawa lihat reaksi Ling. Dia menolak karena lebih suka pura-pura lemah. Lalu dia santai mengajak Sander mengurus administrasi pendaftarannya. Ling mengisi dokumen, verifikasi identitas, dan memindai matanya. Mereka lalu memberinya kartu ID Awaker tingkat C. Dia pun bertanya, apakah ini bukti sah sebagai Awaker tingkat C? Sander bilang, itu cuma buat syarat. Nah, kalian harus siap-siap. Karena Sander mau pamer barang bagus sebelum mereka masuk area tes. Dia mengajak Ling
ke ruang harta karun, biro, Awaker. Sander, niat banget pamerin barang epik, biar Ling nyerah jadi oker. Tapi, Ling jelas nggak mau nyerah. Sander, lalu, mulai menjelaskan betapa pentingnya artefak kuat ini bagi para Awaker. Ling langsung senyum. Kelihatannya, dia super tertarik sama artefak dewa ini. Tapi, dia ngerasa aneh. Kenapa tempat sepenting ini malah nggak ada satpam sama sekali? Sander santai bilang, kalau pelindung sihir mereka udah lebih dari cukup. Tiba-tiba, Yang dan pasukannya muncul, nanya apa urusan mereka di sana. Sander nanya balik. Pengawas kunci itu menjawab, kalau mereka dapat info, ada yang mau nyuri artefak, tapi Sander tahu betul, kalau kumpul-kumpul begini, harus lapor dulu ke pusat, tapi mereka nekat melanggar aturan. Karena katanya, situasinya gawat. Ling diam saja. Tapi dalam hati dia mikir, kalau yang punya koneksi. Yang ngeri. Dia tahu pasti, bakal ada masalah besar habis ini. Yang minta izin buat masuk duluan. Dan pengawas langsung setuju. Sander bilang, dia bakal bawa si anak baru ini buat lihat-lihat lebih dekat. Pintu pun dibuka atas perintahnya. Di dalam kepalanya, Ling udah tahu pasti kalau wanita ini datang buat nyuri artefak. Ling langsung galau tingkat dewa. Mau bantu? Atau diam aja? Tapi tiba-tiba dia dapat ide gila. Muka yang mendadak merah merona. Rupanya Ling merangkul bahunya sambil memuji ototnya yang kekar. Tonton bagian ini. Baik-baik. Ling sengaja manfaatin penyamaran yang sebagai cowok. Dengan bikin dia risih lewat kontak fisik, Ling berharap dia bakal ketahuan aslinya, atau malah langsung kabur ketakutan. Ling menghela napas. Merasa terlalu banyak berkorban demi karir. Pintu terbuka, dan salah satu anak buahnya menatap yang masih tersipu malu gara-gara sentuhan. Ling, dia buru-buru ngatur napas. Terus bilang, mereka bisa olahraga bareng nanti. Ling akhirnya batalin niat meluk dia lagi, karena takut citranya hancur. Sander malah nawarin diri jadi teman tandingnya. Tapi Ling langsung nolak, mentah-mentah. Di dalam, mereka bertiga memantau situasi. Ling sengaja nabrak bahu, yang bikin dia risih lagi. Yang menoleh marah, tapi Ling les minta maaf karena meleng. Jia lalu nanya, gimana Waker tingkat C bisa nahan tekanan energi artefak? Mikirnya, Ling punya kekuatan spesial. Sander santai bilang kalau dialah yang pakai energi spiritual buat ngelindungin Ling. Sander ganti nanya, kenapa yang bereaksi berlebihan? Pas ditabrak Ling, yang ngeles, bilang dia lagi waspada, takut artefaknya dicuri. Dia malah ngancam Ling bisa mati kalau dia sampai gagal nahan serangannya. Yang nyuruh Sander segera bawa Ling pergi karena bisa menguras energi spiritualnya. Ling menoleh ke belakang. Mikir, kalau dia nggak boleh sampai ngerusak rencana utamanya. Sambil pegang dagu, Ling tiba-tiba gelendotan ke lengan Yang dan minta dilindungin. Melihat ini, Sander mikir Ling cuma cari muka ke Yang karena dari tadi Ling jaga jarak dengannya. Sander baru mau ngomong, tapi Yang udah keburu setuju. Padahal aslinya, cewek ini niat jadiin Ling tumbal buat ngecoh Sander kalau pertarungan. Sampai pecah. Ling terus meluk lengannya dan bilang makasih. Tapi yang nyuruh dia, jangan nempel-nempel cuing. Ling les ini demi keamanan. Padahal dia sengaja banget meluk cowok jadi-jadian. Ini, yang melotot, udah gatal. Pengen hajar bocah kurang ajar ini. Mereka pun sampai di depan artefak. Cuma, penggaris giok. Biasa sih, tapi saat yang pegang kaca, pelindungnya, Sander, langsung ngegas. Ngingetin dia, yang cuma senyum, lalu ngangkat kacanya, dengan alasan, mau ngecek lebih teliti. Ling mengamati semuanya. Mikir, kalau situasi gawat begini, butuh aksi super cepat. Tiba-tiba, Ling langsung meremas dadanya, dengan alasan, ada lalat, bikin yang kaget setengah mati. Dia langsung teriak histeris, dan ngehajar wajah Ling pakai kaca pelindung tadi. Kalian dan aku pasti udah nebak reaksi ini kan? Ling tepar. Kesakitan. Sander shock karena suara yang berubah jadi cewek. Bukannya jawab, yang langsung menendang Sander sampai terpental
Jauh. Sander teriak. Nanya apa maksudnya. Yang cuma nyengir, lalu akhirnya membongkar wujud aslinya. Gadis kecil, yang imut. Abis, Sander. Kaget parah. Sementara, Ling cuma bisa pegang wajahnya yang bengkak. Pura-pura kaget sama kekuatan transformasinya. Sander langsung maju buat nangkap gadis itu. Tapi cewek ini malah ngelepasin kekuatan artefak dewa buat menyerang balik. Dia lalu ngeledek Sander yang kewalahan lawan Loli. Kayak dia, Sander malah sukses dilumpuhkan. Ling cuma masang wajah melas tanpa harapan. Saat gadis itu berbalik dan menodongkan penggaris gioknya, Ling dengan santai bilang, kalau dia bukan ancaman sama sekali, dia cuma ngarep dilepasin gitu aja. Tapi cewek ini malah ngancam, mau motong lengannya gara-gara insiden sentuhan tadi. Ling ngotot bilang, dia cuma mukul. Lalat. Karena nggak tahu dia cewek beneran. Gadis itu jelas nggak peduli dan langsung melesat maju bawa penggarisnya. Ling merem. Mati-matian. Nahan diri biar nggak nonjok anak perempuan. Ujung penggaris itu berhenti cuma beberapa senti dari jidatnya. Gadis itu heran. Kenapa Ling bisa setenang itu? Ling buru-buru ngeles buat nutupin fakta kalau dia aslinya nggak punya kekuatan apa-apa. Ling mikir. Dia udah akting ketakutan sesuai naskah. Tapi gadis itu malah mikir Ling pasti lagi nahan nangis dan susah bangun karena tertekan aura artefak. Ling menghela napas. Terlalu males buat ngeladenin delusinya. Gadis itu malah kagum mikir mental Ling lebih kuat dari Awaker tingkat S. Meski statusnya cuma tingkat C. Ling merem aja. Mikir yang penting rahasianya. Sebagai orang tanpa kekuatan, nggak terbongkar. Tiba-tiba, gadis itu mencengkram kerahnya. Dia nempelin penggaris giok ke leher Ling. Ngancam mau bunuh dia. Detik itu juga. Tapi, sebelum dia bisa bertindak, terdengar suara langkah kaki bergerombol mendekat. Dia tersenyum sinis, memuji bala bantuan yang datang super cepat. Tanpa basa-basi, dia melompat tinggi dan mendarat dengan mulus. Buat kabur, bilang bakal ngelepasin. Ling, kali ini, Thunder panik, takut pencurinya kabur, langsung nyuruh Ling gerak cepat. Tapi dasar Ling, dia malah akting pusing 7 keliling. Dia pura-pura pingsan. Bikin Thunder makin frustrasi karena nggak percaya akting murahannya itu, dan mohon Ling buat nangkap si cewek. Jelas, Ling bodoh amat. Dia lanjut akting jadi kroco lemah. Thunder akhirnya nyerah dan janji bakal tutup mulut soal kelemahan Ling. Biro lagi butuh orang. Jadi Ling harus ikut tes rekrutmen sendirian. Dengar janji manis itu, Ling langsung ambil kartunya dan cabut tanpa babi bu. Saat Ling berjalan pergi, Thunder cuma bisa buang napas. Nah, di biro, banyak orang pamer kekuatan super, tapi di mata Ling, mereka semua cuma kelihatan kayak orang gila. Sampai akhirnya, dia lihat sosok yang dia kenal. Itu Yasi, yang lagi pakai mode tembus pandang. Cewek itu shock berat, karena Ling ternyata bisa lihat dia. Ling langsung panik, ingat kejadian masa lalu mereka, tapi otak liciknya jalan cepat. Dia langsung akting pura-pura nggak lihat apa-apa. Aktingnya beneran kelas Oscar. Yasi akhirnya percaya dan cuma merhatiin Ling jalan lewat gitu aja. Cewek itu lalu matiin mode hilangnya dan manggil Ling. Ling pura-pura baru sadar ada dia di situ. Yasi nanya, kapan Ling bangkit jadi Awaker? Yang dijawab, Ling baru aja. Terus pas ditanya apa kemampuannya, Ling ngibul. Kalau kekuatannya itu kayak peramal nasib, Ling mikir cewek ini kepo banget. Yasi langsung nebak, Ling pasti belum dites. Lalu gelendotan di lengannya dan nawarin diri buat nganterin Ling sebagai teman. Tapi percaya deh, kita sama-sama tahu cewek ini cuma mau ngecek kekuatannya. Ling langsung lepasin tangannya, bilang mana ada teman sejati yang tega nendang temannya sendiri. Dia nyuruh Yasi jaga jarak aman sejauh mungkin. Yasi cuma ngedip manja dan ngejek Ling dasar hantu nyebelin. Setelah itu, Ling sampai di depan sebuah ruangan. Dia pun disambut petugas yang nanyain identitasnya. Setelah Ling kenalan, pria itu nyuruh dia masuk. Katanya, semua kekuatan dites pakai alat khusus, supaya tingkat kekuatannya bisa terlihat. Sini ngumpul kawan. Kita bakal lihat aksi Ling yang sadar kenapa Yasi nggak perlu telanjang lagi buat
ngilang. Cowok itu lalu digiring menuju alat pengukur energi spiritual. Tapi, di mata Ling, cuma kayak gerobak rongsok biasa aja dong. Katanya sih, gerobak ini punya formasi ajaib buat ngukur seberapa greget kekuatan seseorang. Dan juga kemampuan spesialnya. Mereka cuma perlu ngoceh ke penguji. Ling pun santai, megang gerobaknya. Niat hati, mau dorong sekuat tenaga. Sampai ke level laut. Saking lebaynya dorong, dia malah nyungsep. Ternyata, gerobaknya kelewat enteng. Si penguji girang banget. Karena Ling ini Awakener tingkat A. Tapi senjatanya cuma level C. Ling panik. Ditarik lagi lah gerobaknya. Bikin penguji melongo, super bingung. Ling disuruh keluar dulu. Pas kelar, dia pura-pura nanya alatnya rusak apa enggak. Dia nagih hasil tes. Tapi penguji itu masih cenggo. Karena alatnya nampilin level A terus mendadak. Anjlok, jadi level C. Ling langsung senyum licik. Aman. Pengujinya nggak lihat. Penguji nanya, kekuatan Ling apaan? Soalnya dia curiga banget hasil tes aneh ini efek dari kemampuannya. Ling ngeles aja bilang itu cuma hokian. Karena penguji masih bingung, Ling ngibul kalau kemampuannya itu ngubah nasib secara acak. Penguji nyeletuk, kemampuan kayak gitu sih ampas banget dan nggak bisa diandalkan pas krisis. Ling tetap dikasih level B dengan gaji bulanan 200.000. Dia akhirnya bisa napas lega karena tipuannya mulus. Hari mulai gelap. Penguji ngasih kartu gaji dan aturan buat karyawan baru. Biro, lihat nominal gajinya. Ling kegirangan parah. Balik ke kosan, Rong udah nangkring. Nungguin, Ling kaget dong. Nanya, ngapain dia di kamarnya? Rong bilang, ini waktunya ngelayanin dia. Ling senggo. Abis sampai Rong ngingetin soal tugas pijat-memijat. Tiba-tiba, cewek itu naik ke atasnya. Bikin Ling gelagapan dan mukanya merah padam, nahan malu. Ternyata, dia nggak main-main soal urusan sisir bulu. Ling pun merangkul pinggang dan narik tubuhnya makin nempel. Dia ngelus-ngelus dagunya, bikin Rong kegirangan. Dia mikir, gara-gara kerasukan iblis kucing, urat malunya udah beneran putus. Ling kebablasan nyentuh dadanya. Langsung deh kerasa sakit, luar biasa. Rong gigit tangannya, gara-gara berani nyentuh area terlarang para klan kucing yang super galak. Ling les itu cuma kecelakaan dan nyuruh dia lanjut. Rong malah bangun dan nyuruh Ling latihan lagi besok-besok. Tiba-tiba ada suara dari luar. Bikin Ling merinding karena setahunya gak ada yang berani nyewa kosan berhantu ini. Rong nyaut, kalau orang luar kota, mana paham. Mereka disambut cewek imut yang tadi. Cewek itu lagi nyamar jadi penghuni baru, bernama Juna. Tapi penyamaran itu ampas banget di mata Ling, yang kebal sihir ilusi. Rong langsung narik tangan Ling, ngajak cabut. Sambil ngelirik tajam, Ling mikir, biarin aja si Juna. Asal nggak bikin ulah. Padahal agen rahasia ini kelihatan bakal rusuh. Malamnya, mereka pergi jajan. Rong mendadak melihat ada ibu-ibu pemilik toko lagi goyang-goyangin lonceng mas buat manggil pembeli. Mata kucing Rong membesar, melesat, cepat. Dia ngerebut lonceng itu sambil cengengesan. Terus kabur ke gang gelap, asyik mainin loncengnya. Persis kelakuan anak kucing garong. Ibu-ibu itu ngejar sambil ngomel, minta balikin. Usut punya usut, itu tuh artefak sakti penarik pelanggan, biar pada foya-foya di tokonya. Baru sebentar, Rong udah mulai bosan mainan. Lonceng dan asal ngelempar balik. Pas ditangkap, si ibu ngedumel. Kalau nggak dibalikin, bisa gawat. Rong balik nyari Ling, tapi kepentok jidatnya. Tiba-tiba, gerombolan preman berwajah sangar udah ngepung mereka. Minta lonceng sakti, diserahkan. Rong bingung dong. Kenapa? Pada nafsu banget. Tapi preman ini tahu harga aslinya. Dan langsung main ancam memaksa. Minta diserahkan. Ibu toko tadi udah ketakutan setengah mati. Satu preman malah gagal fokus. Lihat cewek bening di belakang. Otak ngeres. Mereka langsung aktif. Mereka sok jagoan. Mencoba ngebully biar dia tunduk. Rong malah pose gemesin ala kucing. Bikin ngakak.
Semua orang. Tiba-tiba, muncul kucing hitam dari pagar. Semua preman waspada. Sementara Rong ngumpet di bayangan temannya. Di sisi lain, Ling pusing, muter-muter, nyariin si cewek kucing. Semua tongkrongan kucing udah dia datengin. Mendadak, ada teriakan histeris dari jarak dekat. Bikin Ling auto panik. Nah, tahan napas bentar. Disinilah keadaannya makin gila. Rong udah terkapar di tanah. Preman membongkar kalau tempatnya udah disegel barrier. Kucing hitam tadi ternyata iblis yang terus ngehasut Rong. Kucing itu jilat kakinya, manjat ke bahu dan menggoda biar Rong mau minjem kekuatannya lagi. Tiba-tiba, suara ketawa sinis bikin semua nengok. Yep, itu Ling yang ngejek si kucing bau. Bos preman ngamuk dan nyuruh anak buahnya habisin Ling. Sekalian ambil loncengnya. Satu preman nembakin sihir pengikat. Ling langsung ngeh. Wah, ternyata cecunguk ini pada kelas Awakener. Karena rata-rata mereka jarang ngadu otot. Ling super pede. Bisa menang cuma modal mukul pakai pipa besi karatan. Bos preman, maju duluan. Ling genggam erat pipanya. Terus kepala bos preman langsung digetok. Dari belakang sampai benjut. Anak buahnya kicep. Melihat bos mereka nyungsep di bawah kaki Ling. Mereka syok berat. Padahal cuma Awakener level S yang bisa numbangin bos mereka. Ling pegang pipanya kuat-kuat. Siap tempur lagi. Satu curut preman malah nyalahin kucingnya. Preman gondrong mutusin buat ngurus si kucing iblis. Sambil nyuruh temannya yang badak buat menghabisi Ling, preman itu maju dan mengaktifkan jurus punggung beruang yang bikin badannya bengkak, gede banget. Tapi di mata Ling, dia cuman kayak orang kesurupan, pamer otot lebay. Mumpung musuhnya diam, Ling langsung geplak rahangnya pakai pipa besi. Preman gondrong mulai parno. Mikir Ling beneran Awakener jagoan. Ling nyamperin dia bawa pipa berdarah, terus beralih ke ibu penjaga lonceng, dan langsung merampasnya. Preman gondrong mengaktifkan artefak itu, auto merasa jadi paling jago. Dia keluarin jurus pemotong dimensi pakai loncengnya, tapi eits, sama sekali nggak mempan ke Ling. Bikin dia melongo. Kita berdua pasti mikir sihirnya mempan kan? Boro-boro! Boro! Ling angkat pipanya santai. Bilang kalau hal rumit, mending nggak usah dipikirin pusing-pusing. Sedetik kemudian, Ling ngelempar pipanya begitu aja. Sisa preman terakhir tepar mengenaskan di aspal. Rong langsung lari meluk Ling, sambil masang muka super sedih, nahan takut. Ling puk-puk punggungnya, biar dia tenang. Terus, si ibu toko menyerahkan loncengnya. Trauma berat, gak mau berurusan sama hal ginian lagi. Ling mengambil dan kasihin loncengnya ke Rong. Cewek itu merengek, minta Ling janji bakal nangkep iblis kucing brengsek itu secepatnya. Ling cuma nyengir kuda. Emang gimana cara menangkap hantu kucing coba? Rong mengancam. Kalau gagal, Ling wajib ngintilin dia setiap hari. Nggak cuma itu, harus diklonin tiap malam. Apalagi pas lagi cuaca mendung dan hujan deras. Ling pasrah aja mengiyakan. Sementara itu, bos preman siuman karena HP-nya bunyi nyaring. Dia angkat telepon dan curhat misinya ambiar. Ternyata si Juna yang menuntut. Penjelasan secepatnya. Bos preman ngeles kalau mereka diserang iblis kucing super kuat yang mengendalikan warga biasa. Juna nyuruh cecunguk itu balik markas buat disiksa. Cewek nyebelin itu langsung menutup teleponnya, mengancam bakal bunuh dia kalau sampai dapat lonceng itu. Besok paginya, Rong lagi nyiapin sarapan. Mereka duduk hening banget. Ling pede mikir hubungan mereka bakal makin mesra abis kejadian semalam. Ternyata Rong cuma merasa bersalah. Udah jadiin Ling babu. Mereka ketawa garing. Ling pun pamit berangkat ngantor buat nyari duit. Pas buka pintu, dia malah dicegat sama Juna. Dia pura-pura kesandung biar ditangkap. Juna nyapa dengan gaya sok seksi genit banget, bikin Ling salah tingkah. Padahal tahu dia siapa. Juna makin mepet mencoba menggoda Ling. Padahal selain jago nyamar, si Juna ini punya pelet buat mengontrol pikiran. Tapi lucunya, ilmu peletnya mental doang ke Ling. Cowok itu pelan-pelan dorong Juna mundur. Dia beneran nggak habis pikir. Cewek aneh ini caper duluan.
pasti ada udang di balik batu nih. Juna dalam hati syok. Gila juga mental nih cowok. Kebal pelet. Melihat kelakuan centil Juna ke Ling, Rong langsung ngegas nanya. Kok belum berangkat kerja? Ling pun auto ngacir. Juna senyum licik. Mikir cuma butuh kesabaran ekstra aja. Dari sudut matanya, dia menangkap ada lonceng sakti di kalung. Sampai sini, kita pasti sepakat kan? Ini baru awal bencananya. Juna beringas. Nanyain asal lonceng itu. Dia ingat apartemen ini emang sarang si iblis kucing buronannya. Senyum psikopatnya pun mengembang. Sini ngumpul, kita tonton kelanjutannya. Dia akhirnya sadar. Ibu kosnya itu siluman kucing. Pas ditanya apa dia ngebantu bersih-bersih kos. Dijawabnya nolak dong. Katanya sih, buka jasa kebersihan itu capek banget. Terus dia nanya dong, apa siluman kucing sama Ling itu pacaran? Dan dijawab iya. Wah, ini bisa gawat buat dia. Buat basa-basi sok, jadi tetangga idaman. Dia nanya deh, apa kesukaannya Ling? Ron ingat-ingat kesukaannya. Dan bilang kalau Ling itu selalu nurut ngerjain tugas dari dia. Dengar itu, dia langsung senyum senang. Ling emang bucin parah. Nah, ceritanya pindah ke markas Biro Pembangkit. Di sana, Ling malah diseret paksa sama Yasi. Cewek ini maksa mau nemenin dia keliling pengenalan lingkungan. Katanya sih Biro Pembangkit itu asyik banget. Dan teman bisa ditaruh di satu grup yang sama. Masalahnya, Ling sama sekali nggak nganggap dia teman. Pas ngeliatin cewek itu, dia mikir, kenapa Yasi ngotot banget mepetin dia? Palingan, cewek itu masih curiga. Kalau Ling bisa nembus jurus menghilang miliknya. Akhirnya, mereka berdua sampai di markas tim 3. Baru juga masuk gedung, Ling udah disambut sama Gema. Teriakannya instruktur yang galak abis. Namanya Kapten Dayan, sang ketua tim di situ. Dayan langsung nyuruh semua orang nambah 200 kali squat. Ada satu cowok angkat tangan. Nanya, apa dia harus ikutan juga? Padahal udah pindah tim lain. Sang kapten refleks ngamuk dan ngusir dia. Cowok itu melenggang pergi, ngelewatin Ling. Yasi lalu bisik-bisik kalau Dayan itu mantan militer super galak. Tapi Ling malah senyum senang. Soalnya, itu berarti anggota timnya bakal jadi lebih dikit. Ling nanya alasan dia masuk tim ini. Kata Yasi sih, dia pengen cepat jago di bawah didikan ketatnya Dayan. Ling cuma senyum sinis aja. Tahu banget kalau itu bohong doang. Dayan akhirnya sadar. Ada mereka berdua. Lalu nyuruh gabung latihan. Yasi ngelirik Ling. Udah niat, mau pindah. Tim begitu sukses. Bongkar kekuatan cowok itu. Dayan lalu merintahin Ling untuk maju. Disuruh perkenalan singkat. Ling nurut. Sebutin nama. Kelas B miliknya. Sekalian ngarang bebas kalau kemampuannya itu ngubah keberuntungan secara acak. Bisik-bisik yang ngeremehin jurusnya itu langsung menggema di dalam ruangan. Pada bilang, jurusnya gak guna. Yasi ikutan mikir itu kekuatan ampas. Mustahil. Bisa nembus jurus hilangnya. Tapi tiba-tiba aja, suara Dayan langsung motong keributan. Dia ngomong sesuatu yang beda sendiri. Nah, coba perhatiin bagian ini. Dayan bilang, kekuatannya Ling itu sangat mencurigakan. Ling langsung panik. Buru-buru ngeles kalau itu hasil tes dari Departemen Identifikasi. Tapi ternyata, ada fakta lain terungkap. Katanya, departemen itu nggak ngerjain riset sedetail itu. Ling keringat dingin dong. Takut banget. Kekuatan ngibulnya ketahuan. Dia lalu ngeles. Kalau Departemen Identifikasi itu mungkin terlalu lebay nilai kemampuannya. Dan, mengaku aslinya, dia cuman kelas C. Biasa, dia ngarep banget. Mereka nggak nganggap dia pembohong. Dayan malah bilang, tim identifikasi justru meremehkan kekuatan aslinya. Bikin Ling melongo kaget dong. Dayan nanya lagi, apa kemampuannya? Yang dijawab, ragu-ragu sama Ling, kalau itu soal keberuntungan. Kadang hoki, kadang sial. Dayan nanya lagi, apa itu keberuntungan? Lalu teriak, kalau itu saat seluruh dunia berubah, gara-gara satu orang. Sambil nunjuk ke arah Ling. Dia berteori gila, kalau Ling bisa mengendalikan seluruh dunia. Dayan girang banget. Dan langsung janji bakal bantu cowok itu buat mencari jalan yang lurus untuk ningkatin kemampuannya. Astaga, ini mah di luar skenarionya Ling. Dayan malah ngerangkul pundaknya
sambil kegirangan ngebahas potensi tanpa batas miliknya. Yasi kemudian refleks, angkat tangan, dan nanya, apa kekuatannya Ling ini bisa bikin dia kebal dari jurus orang lain. Setelah sok menganalisa mendalam, Dayan bilang, kemungkinan buat kebal itu super rendah. Tapi tetap aja, cewek itu sadar kalau peluang itu masih ada. Dayan janji bakal turun tangan kalau Ling sampai kebal sama kekuatannya. Tapi Yasi masih belum tenang. Dia harus mastiin apa cowok itu benar-benar bisa ngelihat dia waktu itu. Ling lalu balik nanya ke Dayan. Apa dia pernah lihat kekuatan terbang atau menghilang? Menurut opininya Ling, kekuatan macam itu tuh cuma fantasi orang-orang doang. Tapi dalam hati, dia penasaran apa beneran ada yang bisa terbang. Dayan ngaku kalau belum ada orang dengan kekuatan seepik itu yang ketahuan. Dari obrolan ini, Ling langsung bisa nyimpulin kalau kekuatan ini cuma ngefek ke ilusi mental doang. Sang ketua tim langsung motong obrolan. Nyuruh semuanya lari 30 keliling. Pas yang lain nurut, Ling malah asyik mikirin. Niat buat belajar ilmu bela diri. Tiba-tiba, Thunder datang nyamperin. Dia nanya, apa Ling mau dibantuin pindah tim? Tapi Ling nolak halus. Thunder kemudian ngasih bocoran kalau ternyata sempat ada keributan gede pas artefaknya dicuri. Tapi tenang, mereka tetap dapat petunjuk dari insiden itu. Mereka akhirnya tahu kalau pelakunya itu dari organisasi bawah tanah bernama New World. Gila, ketuanya ternyata bisa bikin siapa aja jadi bawahan yang super setia. Ling nanya, dari mana mereka tahu info itu? Thunder bilang, Biro punya teknik rahasia buat melacaknya, walau orang ini emang waspada banget. Dari sini, Ling sadar, Juna mepetin dia itu buat nyuci otaknya. Thunder nanya, apa Ling punya cara ngatasinnya? Dan Ling bilang, mau dipikirin dulu aja. Kita berdua sepemikiran soal ini kan? Pas di luar, Ling berharap Thunder bisa langsung tangkap aja pelakunya. Tapi dia mikir, bahayanya kalau sampai misinya gagal total. Cewek itu pasti bakal ngendaliin banyak orang setiap hari buat neror hidupnya. Dia geleng-geleng. Sadar harus nyiapin rencana yang matang banget. Mendadak ada suara yang familiar. Ternyata itu Juna yang lagi diinterogasi Thunder. Juna langsung manggil Ling. Bikin Thunder nanya apa mereka berdua saling kenal. Ling sadar. Cewek gila ini sengaja narik dia dalam masalah. Dia ngeles santai bilang, kalau Juna cuma tetangga baru. Thunder nanya sekali lagi buat mastiin. Dan Ling nekanin kalau dia cuma tahu nama doang. Dalam hati sih, Ling berdoa banget Thunder bisa langsung gerak nangkep ketua New World ini. Thunder minta maaf udah judes dan nyuruh Juna kooperatif. Tapi cewek itu malah merasuki cowok bernama Yu Chen. Cowok itu tiba-tiba nekat ngerampas artefaknya. Lalu ngangkat benda itu sambil ketawa gila. Barang itu langsung dihancurkan, bikin Thunder refleks menghajarnya. Detik itu juga. Melihat kekacauan ini, Ling cuma bisa cengok. Dia mungut serpihan artefaknya. Dan nyeletuk kalau benda itu udah nggak bisa dipakai. Thunder ngebentak nyuruh nyebut nama majikannya. Dan cowok itu nunjuk si Yuna. Thunder jelas nggak percaya gitu aja. Sampai Yu Chen marah ngamuk dan teriak nanya. Ngapain juga repot-repot nanya ke dia. Thunder merintahin cowok itu dibawa pergi buat diinterogasi nanti. Dia lalu berlutut, mungut sisa-sisa artefak yang ambiar itu. Dia nyuruh Ling buat balik duluan. Dan bakal ngabarin kalau ada info baru. Pas mereka cabut, Ling beneran takjub sama jurus kendali si Juna. Cewek itu lalu nyuruh Ling masuk mobil. Dan Ling nurut gitu aja dong. Di jalan, mereka terhenti lampu merah. Sang ketua New World ngerasa hari ini dia apes banget. Dia ngelirik Ling di sebelahnya, nganggap cowok itu cuma anak yatim penyakitan. Sementara, Ling malah sibuk mikir, di mana cewek ini nyembunyiin penggaris giok yang dulu dia curi. Juna mulai menggoda Ling, niat ngancurin pertahanan mental cowok itu. Auranya menggoda banget, sampai sukses bikin Ling salting parah. Ling jadi mikir apa? Semua pengendali tuh dapat jatah enak begini. Cewek itu ngelihat peluang emas buat ngehipnotis Ling. Dia nekat naruh tangannya di paha cowok itu. Ling refleks panik. Buru-buru ngeles bilang, kalau lampu lalu lintasnya udah berubah jadi hijau. Yuna nyadar dan langsung gas nyetir lagi.
Selama di jalan tol, dia mikir Ling, itu mangsa yang lemah banget. Secara fisik maupun mental. Dia senyum ngebayangin. Kalau Ling ini bakal jadi anjing peliharaan ganteng kalau dididik dengan benar. Setibanya di apartemen, Juna sok muji masakan cowok itu. Dia bahkan berani nyelonong pas Ling lagi asyik mandi. Dan nekat godain dia di depan Ron. Ibu kos akhirnya muak banget sama kelakuannya. Langsung ngamuk dan nendang cewek itu keluar kamar. Pindah lagi ke markas biro pembangkit. Ling lagi sibuk. Habisin waktu di ruang gym. Dia ngeliat Yasi pakai seragam ketatnya lagi. Ling mutusin buat pura-pura buta aja. Selama tuh cewek nggak ganggu hidupnya. Tapi ya ampun, tiba-tiba aja cewek itu udah berdiri di depannya. Dia menodongkan jarum tajam super dekat dari mata Ling. Ling aslinya misu-misu dalam hati. Tapi nahan diri biar nggak panik. Yasi sengaja mau ngetes insting refleksnya. Buat lihat apa Ling bisa nembus jurus ngilangnya. Beruntung temannya manggil ngajak makan. Bikin Yasi langsung narik jarumnya. Keren kan ceritanya? Percaya deh. Kalian wajib nungguin kelanjutan aksi gilanya nanti. Pegangan yang erat, kita akan lihat taktik tergila MC kita. Dari sekian banyak gangguan cewek ini, dia merencanakan sesuatu. Dia berdiri, jalan, pura-pura tersandung kakinya sendiri, dan jatuh menimpa Yasi. Yap, langsung mencium bibirnya. Semua kaget luar biasa. Tentu saja, Ling cuma acting. Semua orang mengira itu murni kecelakaan. Yasi langsung merona merah, menyuruhnya minggir, lalu menampar Ling dengan keras. Melihat itu, para rekan tim langsung maju membelanya. Yasi kehabisan kata-kata, lalu pergi dengan wajah kesal. Seorang gadis menatap dan memanggil namanya. Lewat kejadian ini, Ling sangat yakin Yasi tidak akan berani mengganggunya lagi. Nanti, sang penguji lalu memberitahu bahwa Thunder sedang mencarinya. Ling masuk ke ruangannya dan langsung disambut sebuah kabar buruk. Ternyata, ada seorang pengkhianat di kelompok mereka. Thunder menjelaskan bahwa mereka sudah membersihkan departemen penting dari orang-orang yang dikendalikan. Mereka juga punya cara menangkap bos musuh. Tapi saat tahu mereka butuh bantuannya, Ling langsung menolak mentah-mentah dan langsung berjalan pergi. Thunder malah memeluk kakinya erat-erat dan mengemis agar dia mau ikut. Melihatnya sangat ngotot begitu, Ling terpaksa menanyakan detailnya. Mereka menebak musuh, pasti sangat ingin mengendalikan staf lain. Jadi, mereka ingin memancing musuh keluar. Intinya, sengaja membiarkan seseorang dikendalikan, lalu menyergap sang musuh. Ling lalu bertanya, bagaimana mereka bisa sangat yakin kalau musuh akan memilih target umpan tersebut? Thunder menjelaskan bahwa mereka punya agen yang bisa memprediksi kandidat paling cocok incaran bos musuh. Dia menambahkan kalau mereka sudah menyiapkan berbagai metode untuk memastikan operasi ini berjalan sangat lancar tanpa celah. Ling malah berbalik dan sekadar mendoakan mereka sukses, tapi Thunder memohon lagi. Mereka sampai bergulat sambil terus berdebat. Heboh, Ling akhirnya menghela napas. Menyerah. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain sekarang. Dia menatap Thunder yang memelas mirip anak anjing. Ling menegaskan agar dia tidak disalahkan kalau musuhnya sampai kabur nanti. Di kafe, Ling terlihat sedang menyamar jadi pelayan kafe. Dia terus mendengarkan laporan langsung dari alat komunikasinya. Ling menatap orang-orang yang bertugas sebagai pengawas operasi dengan ekspresi wajah yang super pasrah. Jia bergumam kalau rencana bodoh ini 100% cuma mengandalkan hoki. Sebuah pesanan masuk dan dia layani. Ternyata pelanggannya adalah Juna yang kebingungan melihatnya di sana. Ling santai menjawab kalau dia sedang libur hari ini. Cuma menggantikan temannya yang butuh bantuan. Tapi tentu saja Juna tidak percaya begitu saja. Dia memang harus ekstra waspada. Juna lalu mencoba merayunya agar Ling mau buka mulut, bertanya, apakah ini misi rahasia biro? Tapi Ling dengan tenang menangkis godaan itu pakai kebohongan mulus. Setelah pesanan siap, Juna memuji pangkat Ling yang lumayan tinggi, lalu segera pamit. Pergi dari sana. Perhatikan baik-baik bagian ini. Ling menatap kepergiannya. Tidak menyangka, Juna benar-benar datang.
Di sudut kota lain, seorang wanita berkostum kelinci sedang mengintai Liqi, agen tingkat B. Wanita kelinci ini berniat mengendalikannya secara diam-diam. Ternyata, dialah sang bos musuh yang sedang menyamar. Liqi menatap layar ponselnya karena mulai merasa sangat bosan menunggu lama. Wanita itu akhirnya datang, dan Liqi mengira dia batal menjual kartu edisi terbatas itu kepadanya. Begitu melihat wanita itu, wajahnya memerah. Saat ditanya, di mana barangnya? Sang bos musuh mencoba memesona Liqi, lalu langsung pergi karena pekerjaannya sudah beres. Tiba-tiba, para agen biro muncul dan menyuruh semua orang diam di tempat. Mereka melumpuhkan Liqi sambil mengaktifkan perisai sihir. Wanita itu mendongak saat jaring penangkap raksasa ditembakkan ke udara. Dia baru sadar kalau dirinya masuk perangkap mereka. Dia langsung kabur ke gang sempit. Dengan usapan tangan ke wajah, penyamarannya kembali berubah menjadi Cuna. Dia akhirnya menyadari betapa gawatnya situasi ini sekarang. Dia mungkin tidak bisa kabur meski punya artefak kuat. Juna tiba-tiba teringat pada Ling dan berniat memanfaatkannya sebagai jalan keluar. Kembali ke kafe, Juna nekat mendekati pemuda itu. Juna sempat terdiam kaku, lalu pura-pura pusing berat dan kesulitan bernapas. Ling bingung dan bertanya ada apa. Tapi Juna melontarkan alasan tidak jelas. Ling menghela napas, merasa situasi ini makin kacau balau. Juna memanggil namanya dengan suara yang sangat manja, lalu memintanya untuk mengantar ke sebuah kursi agar bisa istirahat. Ling menuruti permintaannya, dan Juna berterima kasih. Dia mulai melancarkan aksi, bertanya, apakah ada sesuatu di wajahnya? Dia melihat peluang emas dan tersenyum licik, tapi terpotong karena alarm bahaya mendadak berbunyi. Seorang agen melihat mereka berdua, lalu memberi peringatan kalau alarm itu mendeteksi lonjakan energi spiritual di sekitar sana. Ling langsung sadar kalau Juna tadi mencoba merayu dan mengendalikannya. Ling hendak bilang dia tidak memakai kekuatan apapun, tapi Juna langsung menarik lengan bajunya. Juna beralasan pada agen itu kalau dia sedang kurang sehat dan cuma mampir untuk istirahat. Ling berniat berdiri untuk membalas, tapi Juna membungkam bibirnya. Dia merapat dan menyuruh Ling diam. Agen itu mulai curiga dengan tingkah aneh mereka. Ling lalu menggenggam tangannya dan menegaskan kalau dia sama sekali tidak memakai kekuatan sihir. Detik berikutnya, mereka berciuman mesra, berbagi momen hangat yang membuat agen itu kaget setengah mati. Saat ciuman lepas, tatapan Ling terlihat sangat kosong. Agen itu menanyakan identitasnya, dan Ling memperkenalkan diri sebagai agen tingkat B dari Asosiasi Pahlawan. Ling langsung merangkul pinggang Juna dan bilang kalau pacarnya ini sedang sakit. Juna membiarkannya saja karena tahu target yang dikendalikan akan otomatis mencari cara terbaik demi melindungi majikan mereka. Dia tersenyum puas, merasa berhasil mengendalikan Ling sepenuhnya. Agen lain datang dan bingung melihat kejadian itu. Agen pertama lalu melapor. Juna menatap Ling, agak ragu apakah pemuda ini sungguh berada di bawah kendali mutlaknya. Ling lalu memperkenalkan diri lagi sebagai agen asosiasi, merangkul Juna erat dan mengklaimnya sebagai pacar. Meski kaget, Juna langsung ikut nempel pada Ling dan mengaku sebagai kekasihnya. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Juna mau bekerja sama karena yakin Ling melindunginya. Tapi agen itu tetap curiga. Di sisi lain, Ling bertanya-tanya apakah tingkah aneh tadi adalah jurus untuk mengendalikannya. Tapi karena sudah mencuri ciuman Juna, Ling memutuskan menolongnya saja. Dia tersenyum lebar dan menyuruh agen itu memandu jalan menuju alat tes, lalu mengajak Juna pergi. Mereka pun mengantre di depan mesin tes. Ling memutar otak mencari cara agar Juna lolos dari deteksi mesin itu. Dia malah dengan bangga pamer menyerobot antrean, membuat orang-orang lain kesal dan memprotes keras. Para agen menegaskan pada semua orang kalau mereka adalah tersangka utama. Juna hanya bisa membatin, mengagumi betapa pintarnya Ling, meskipun sedang berada di bawah kendali hipnotisnya. Thunder mendadak muncul
menanyakan ada keributan apa ini. Dia menenangkan agen lain yang panik, lalu menyuruh bawahannya minggir. Sander dengan berani menjamin identitas mereka berdua dan bilang, tidak perlu ada tes sihir. Tapi, target buruan mereka kan punya artefak penyamaran khusus. Karena itu, Sander meminta Ling menyebutkan kode rahasia mereka tadi. Dan Ling menjawabnya sempurna. Sander langsung tertawa, terbahak-bahak dan mengonfirmasi keaslian Ling. Agen itu masih ragu dan takut Ling dikendalikan. Tapi berhubung kekuatan Ling melampaui tingkat S, Sander sangat tahu pemuda ini mustahil mempan dikendalikan. Musuh sekuat apapun, Sander maju dan ikut menjamin keaslian pacar Ling ini. Dia menepuk pundak sang agen, bilang sangat percaya pada Ling, lalu menyuruh pasukannya mundur. Sander kemudian menatap Ling dengan ekspresi super shock karena dia ternyata punya pacar. Yuna menyimpari beralasan. Mereka sempat bertengkar tadi. Dia mengecup pipi Ling dan berlagak bahwa mereka berdua sudah baikan. Sander pun mengizinkan mereka pergi dari sana. Sambil melangkah pergi, Ling meminta maaf dalam hati karena sengaja menggagalkan operasi ini. Berjanji akan menebusnya nanti. Yuna tersenyum puas. Sangat yakin kalau keputusan gila untuk mengendalikan Ling adalah pilihan paling jenius. Kembali ke apartemen, mereka berdua akhirnya pulang. Yuna duduk di sofa dan berkomentar sombong kalau teknik Ling masih perlu banyak latihan. Ling bingung dengan maksudnya. Yuna menegaskan kalau Ling dilarang keras mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena Yuna adalah majikan mutlaknya. Ling tersenyum nakal dan membalas kalau ini ciuman pertamanya. Yuna sok menenangkan agar Ling terbiasa. Sayangnya, Ling ternyata pakar rayuan tingkat dewa. Dia mencondongkan badan, menggoda minta latihan. Sekarang juga. Yuna memejamkan mata dan menyuruhnya berlutut. Tapi Ling malah langsung melahap bibirnya. Gawatnya, si Ron memergoki adegan panas mereka dengan nada penuh aura membunuh. Ron bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Wajah Yuna terbakar merah, otaknya kacau balau, mencoba merangkai alasan. Dia buru-buru mendorong Ling berdiri kaku, lalu langsung kabur meninggalkan Ling menghadapi masalah ini. Ron bertanya, apakah Yuna baik-baik saja? Dan Ling santai menjawab kalau Yuna cuma sedang berterima kasih. Kita lihat saja gimana kelanjutannya nanti. Sini, kumpul. Kalian bakal lihat, cewek ini baru sadar cara manusia balas budi. Dia manggil Ling dan minta tolong curhat kalau dia udah lama nggak pergi ke panti pijat. Semenjak kejadian waktu itu, Ling lus dagunya penuh empati. Cewek ini malah makin nempel. Asyik manja-manjaan nyari kehangatan dari badannya Ling. Wajahnya tiba-tiba jadi kelihatan ngawang banget. Terus langsung nyium bibirnya. Ling kaget dong. Nanya dia ngapain. Tapi cewek itu bilang dia cuma mau balas budi. Ujung-ujungnya mereka pelukan santai di sofa. Besok paginya, Ling kelihatan keluar dari apartemen. Kebetulan Yunaksa mampir dan nyuruh dia masuk mobil. Ling rasa gelagatnya agak aneh hari ini. Yunaksa sebenarnya lagi mikir keras. Merasa kalau dia nggak boleh gegabah lagi. Sambil ngeliatin, Ling berdoa dalam hati, semoga Yunaksa nggak sadar kalau kendali pikirannya itu palsu. Terus, Yunaksa ngasih tugas pertama buat ngumpulin info penting buatnya. Masalahnya, Ling cuma awaker tingkat B yang nggak punya koneksi. Yunaksa nanya, apa hubungannya baik sama Sander? Tapi Ling jujur kalau dia lagi apes banget dan boro-boro bisa bantu orang lain. Gara-gara penggaris giok hilang, dia yang wajib nyari sampai ketemu dalam sebulan. Yunaksa maksa dia buat bawa hasil nyata. Dan janji bakal bantu. Ling nurut aja sambil mereka jalan di tol. Dia pura-pura setuju biar Yunaksa nggak curiga. Sampai di biro awaker, Ling lanjut akting. Jadi, pacarnya. Dia ngasih ciuman murahan sebelum pergi. Sok pamit ala pacar idaman yang malah bikin Yunaksa emosi berat. Ling pun mulai lari keliling lapangan buat latihan. Rutinitas hariannya. Tiba-tiba, ada suara manggil yang bikin dia noleh. Dia lihat Yasi bareng satu cewek. Nanyain kabarnya, Ling bilang, dia aman.
Yasi, lalu ngenalin sahabat karibnya, Kingu. Cewek ini malah ngasih tatapan sinis, yang bikin Ling bingung. Yasi sadar dan negur dia. Kingu langsung sok manis dan nawarin minum. Ling bilang makasih. Tapi curiga. Jangan-jangan botolnya dikasih racun. Coba kalian bayangin. Di posisi Ling. Kingu nanya kenapa. Tapi Ling ngalihin obrolan ke apa. Kekuatannya. Dia ngaku nggak punya kekuatan. Dan maksa ngasih botolnya. Tapi Ling tahu. Dia bohong dan terus mendesak. Yasi ikut campur ngebela Kingu. Bilang temannya ini orangnya baik hati dan lembut banget. Ling langsung nebak kalau kekuatan aslinya itu bikin orang percaya mutlak omongannya. Yasi bilang, Kingu udah berbaik hati nawarin minum. Ling iseng nawarin botol itu ke Yasi. Karena dia kelihatan cemburu. Kingu langsung panik dan numpahin botolnya. Yasi bengong. Sementara Kingu gelagapan cari alasan. Ling langsung skakmat. Nanya apa? Dia takut temannya minum air mencurigakan itu. Yasi ngebela lagi. Bilang, Kingu nggak bakal nyakitin siapapun. Yasi malah ngeledek. Jangan-jangan Kingu naksir Ling. Makanya pengen banget ngasih minum. Kingu ngatain Yasi konyol. Terus kabur, beli air lagi. Yasi cerita kalau temannya itu super populer. Di Biro Awaker, bikin status dia dan Ling beda jauh. Tapi Ling masa bodoh dan lanjut olahraga, bikin Yasi kesel karena dicuekin habis-habisan. Di sisi lain, Quen ngeliatin Ling dengan emosi meledak, sumpah nggak bakal biarin Yasi jatuh ke tangannya. Ling asyik main basket sambil dang keren. Waktu Yasi nonton, Quen nawarin dia sebotol air. Terus Quen nanya apa Yasi naksir Ling. Sukses bikin airnya nyembur keluar. Yasi mukanya merah padam. Nanya ngomong ngelantur, apa sih? Quen mulai absen sifat-sifat baik Ling yang ternyata disetujui Yasi. Sekarang Ling beda banget sama yang dulu. Quen sadar, Yasi terus-terusan ngeliatin cowok itu, walau ngakunya nggak suka. Mereka akhirnya cabut cari makan, biar nggak merhatiin Ling terus. Ling lagi jalan di lorong waktu, ada yang manggil. Ternyata, Quen katanya ada yang mau diomongin. Tapi Ling langsung siaga gara-gara trauma insiden botol air tadi. Ling bersikap cuek dan mau pergi. Quen malah ngeluarin pisau daging gede yang nyaris nempel di lehernya. Ling panik. Nanya, maunya apa? Sambil ngelirik tajamnya pisau, otaknya muter cari cara ngelawan. Quen senyum. Sadar Ling lagi mikir. Sintingnya, dia nyodorin pisau itu buat ngelap keringat. Ling, fix. Ling sekarang 100% yakin kekuatan Quen adalah hipnotis kepercayaan mutlak. Jujur, ini momen paling gila yang pernah kita lihat. Quen maksa pisaunya jadi handuk. Kalau Ling sampai terpengaruh kekuatannya, tamat riwayatnya. Dia cuma bisa kaku di sana. Sementara, Quen terus-terusan nyodorin pisau dapur mematikan itu. Ling akhirnya menepis pisau itu. Nyuruh dia berhenti, gangguin hidupnya. Quen auto naik darah. Mulai ragu apa Ling beneran kena efek kekuatannya. Quen nanya apa dia berbuat salah. Lalu Ling pura-pura ngeles bilang, udah punya gebetan dan ogah selingkuh. Waktu ditanya siapa orangnya, Ling ngaku kalau itu Yasi. Quen langsung kena mental. Padahal Ling cuman asbun jadiin Yasi tameng doang. Gara-gara ini, Quen makin mantap mau habisin Ling. Dia ngambil pisau dapurnya lagi, bikin Ling jantungan. Karena perubahan moodnya yang psikopat abis. Quen bilang, mereka harus jadi bestie. Karena Ling naksir sahabatnya. Ling ye tapi minta cewek gila ini jaga jarak. Di dalam hati, dia tahu cewek ini nggak main bersih. Quen maju lagi. Nawarin bersihin kotoran di leher Ling. Pakai pisaunya. Ling menggerutu, nahan emosi. Cewek sinting ini beneran niat banget ngebunuh dia. Tapi otak encer Ling langsung dapat ide cemerlang. Dia peluk Quen dari belakang sebagai tanda persahabatan sejati. Quen meronta mau ngelawan dan lepas dari pelukannya. Malah kepergok sama Yasi dong. Quen manggil namanya, terus nyamperin
buat ngelurusin salah paham kocak ini. Dia mati-matian nolak tuduhan. Kalau dia naksir Ling, sampai makai kekuatannya. Biar Yasi percaya. Ling ngelihat ini. Makin yakin sama tebakan kekuatannya. Sambil iseng, dia meluk pinggang Quen dan ikut main drama. Bikin cewek itu risih setengah mati. Tapi, Quen nggak bisa berontak. Karena baru aja cuci otak Yasi. Terpaksa deh. Dia senyum palsu. Dan setuju. Kalau mereka sohib kental. Lihat betapa pintarnya dia nahan emosi. Ling lumayan terkesan. Tiba-tiba, mereka bertiga dipanggil buat rapat mendadak. Quen nempel terus di lengan Yasi sementara Ling ngikut di belakang. Di ruang rapat, Ketua Tim Dayan ngasih info soal monster tingkat S di area selatan kota. Yasi nanya, wujud monsternya kayak gimana? Dan Dayan langsung nyalain TV buat jawab. Ling kaget banget dong. Ternyata itu si siluman kucing. Dayan ngelanjutin penjelasan kalau siluman kucing ini makin OP dengan makan jiwa manusia. Semua orang syok denger. 3 ketua tim aja sampai gagal ngalahin monster itu. Ling langsung kalau ini alasannya nargetin penghuni apartemen. Pas rapat bubar, ketua tim ngingetin mereka buat super hati-hati. Dan jangan nekat ke area selatan, kota. Dia tahu persis, siluman kucing ini bakal ngincar Rong jadi inang barunya. Sebelum Ling cabut, Dayan manggil dia. Dayan nawarin asrama kosong, biar Ling bisa ngungsi sementara dari bagian selatan, kota. Tapi, Ling nolak halus. Dayan tetap cerewet. Nyuruh dia waspada. Ling sok merendah. Bilang dia nggak seistimewa itu, buat dilirik sama siluman kucing sekelas bos. Terus, Ling ngucapin makasih ke Dayan, yang udah ngajarin dia, walau kemampuannya mandek. Waktu dia pergi, ketua tim ngebatin sayang banget punya anggota serajin dia, tapi nggak punya kekuatan. Balik ke apartemen. Waktunya sesi pijat malam buat Rong. Ling ngeluh sofanya kekecilan. Jadi Rong ngusulin cari tempat yang lebih luas aja. Dia malah ngajak Ling masuk ke kamarnya. Yang jelas bikin Ling mikir aneh-aneh. Tapi bagi Rong yang super polos, itu hal biasa, tanpa niat mesum sedikit pun. Akhirnya mereka malah asik kelonan di ranjang. Ling nanya apa, siluman kucing itu nggak gangguin dia akhir-akhir ini. Sambil terus nempel cari kehangatan, Rong santai bilang, nggak ngerasa apa-apa. Ling natap. Dia senang. Mikir kalau tingkahnya persis kucing beneran. Muka Ling langsung merah, lihat lekuk tubuhnya yang aduhai. Mumpung lagi deket, niat nakalnya mulai muncul. Tapi tiba-tiba, tangannya kerasa sakit luar biasa. Lagi, jadi gimana menurut kalian? Nekat banget kan cowok ini? Rong? Ngigit tangannya sambil ngeong. Ling minta maaf, dan suruh dia tenang. Lanjut kelonan. Padahal nyawanya lagi jadi taruhan. Tiba-tiba, sini ngumpul. Mari kita lihat kekacauan kocak ini. Lampu mendadak mati. Dia pikir Rong lupa bayar listrik. Tapi cewek itu malah hilang. Pas dia ke pintu, ada tamu di luar. 2 cowok aneh di luar. Ternyata fans fanatik Quen. Datang buat kasih pelajaran. Mereka pakai kekuatan super buat buka pintu. Berdiri sok jagoan. Yakin banget bisa menang gampang. Pas dia yang buka pintunya, 2 cecunguk ini senyum sok asik. Bersiap nyerang. 1 orang maju ngasih pukulan. Ditangkis pakai 1 tangan doang. Kocaknya. Dia nyalahin temannya sendiri. Gak pakai lama. Perutnya langsung ditendang telak sampai mual. Sambil melintir pergelangan tangan si preman dengan nada ngeri. Dia nyuruh mereka cabut. Dan jangan berani cari gara-gara lagi di sini. Pintunya ditutup kencang. Bikin 2 orang itu bingung. Kenapa kekuatan mereka gak mempan sama sekali. Akhirnya mereka milih kabur dulu. Sadar. Kalau Ling ini jelas-jelas kebal dari kendali mereka. Karena ngira Ling nyembunyiin kekuatan dari asosiasi, mereka niat laporin besoknya. Tapi sayang 1000 sayang, umur mereka nggak panjang. Sosok siluman kucing tiba-tiba udah berdiri ngehadang jalan keluar mereka. Keringat dingin ngucur. Mereka panik, karena tahu ini akhir hidup mereka. Besok paginya, Ling ngobrol sama Rong sebelum berangkat kerja. Matanya ngelirik pintu Juna. Bingung. Kenapa cewek itu ngilang berhari-hari? Perhatikan baik-baik ya. Ini mulai seru. Statusnya kan pacar. Wajar dong,
Dia mulai kangen. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Panggilan dari Thunder yang bawa kabar, Scoring Super, mengejutkan. Bikin Ling buru-buru cabut. Sampai di sana, Ling kaget lihat Thunder pakai celemek masak. Dia curhat kalau pangkatnya diturunkan gara-gara gagal nangkep bos dunia baru. Ling minta maaf karena ngerasa bersalah. Tapi Thunder nyantai aja. Dalam hati sih, Ling nyesel banget. Biarin Juna kabur gitu aja. Dia nepuk bahu Thunder. Yakin posisinya bakal balik lagi. Si yang tiba-tiba muncul dan mulai ngejek nasib Thunder yang nyinyir soal cara Thunder biar bisa naik pangkat lagi. Thunder balas ngegas, nyindir kalau ini semua tuh salahnya dia. Tapi tetap aja, si yang meremehkan banget departemen logistik tersebut. Jelas aja, logistik kan jauh dari garis depan. Habis itu yang cabut bikin Thunder makin emosi. Ling jelasin, kalau yang dulu itu jago banget nyamar. Terus artefaknya juga dicuri. Parahnya, dia nggak ada di lokasi kejadian. Jadi seolah dia bersih. Tapi yang terlibat rata-rata anak buah yang... Makanya, dia benci banget sama Thunder. Ling cuma geleng-geleng lihat sifat munafiknya. Dia lalu ngingetin Thunder buat lebih hati-hati kalau gerak di Biro Awakeners. Thunder senyum sambil bilang makasih. Lalu pamit pergi. Ling jadi makin tekad buat bantuin temannya ini naik pangkat. Caranya, ya nangkep si siluman kucing pastinya. Pas di biro, Dayan nyuruh Ling cepat-cepat pindah ke asrama. Terus, dia bawa kabar ngeri soal 2 awakener yang tewas diserang siluman kucing. Tepat di dekat apartemennya, Ling langsung kaget. Ternyata, korban itu 2 preman nyebelin kemarin. Dia sadar, siluman kucing ini makin kuat dan mulai bikin kekacauan yang jauh lebih fatal. Sekarang, kalian sepemikiran sama aku kan? Situasinya makin kacau. Gimana kalau monster itu bisa merasuki orang di siang bolong? Dia langsung kepikiran Rong. Buru-buru pamit lari keluar sambil terus nelepon ceweknya. Teleponnya nggak diangkat-angkat. Sampai di apartemen, dia manggil-manggil. Tapi seujung bayangannya pun nggak kelihatan. Feelingnya makin buruk. Jangan-jangan Rong udah diculik siluman kucing itu. Tanpa buang waktu, dia langsung lari. Ling nekat nyari Rong secepat mungkin. Di kantor polisi, dia langsung bikin laporan orang hilang. Masalahnya, Rong baru hilang sejam yang lalu. Dan polisi butuh bukti kuat kalau nyawanya terancam. Kalau nggak ada bukti, ya wajib nunggu 24 jam. Untungnya, ada aturan kalau polisi wajib kerjasama bareng agen buat kasus yang berhubungan dengan kekuatan super. Kayak gini. Dia minta polisi handal buat turun tangan dan cek semua rekaman kamera pengawas sekitar. Tiba-tiba, ada suara nyela dari belakang. Ternyata itu Yao, polisi magang, yang sinis banget sama agen. Meskipun Yao nyebelin, nyawa orang lagi terancam nih. Ling langsung maksa dia buat pergi ke ruang kamera pengawas. Sambil buang napas panjang, Yao akhirnya nyuruh Ling ngikutin dia jalan ke ruangan pemantauan tersebut. Mereka ngecek rekaman berulang kali, tapi jejak Rong sama sekali nggak kelihatan. Bingung. Setengah mati. Ling mutusin buat plototin rekamannya sendiri dengan lebih jeli dari sebelumnya. Di layar, kelihatan jelas ada kucing masuk ke apartemen, terus keluar sambil nangkring di bahu Rong. Ling ngamuk, karena polisi bisa kelewatan detail penting ini, tapi Yao malah bersikeras bilang kalau nggak ada siapa-siapa di video itu. Ling kalau pikiran Yao udah dimanipulasi sama si siluman. Dia langsung ngasih perintah keras buat kumpulin semua rekaman pengawas dari berbagai sudut kota. Setelah ngecek semuanya, Ling senyum puas, nemuin apa yang dia cari. Pindah ke sebuah gudang terbengkalai. Siluman kucing yang merasuki Rong lagi berdiri, berhadapan langsung sama si Yang. Yang bilang ke agen satunya kalau mereka nggak usah peduliin nasib manusia yang dirasuki. Sang agen kaget. Nanya apa? Cewek itu harus dibunuh juga. Tapi, demi jabatannya yang terancam itu, dia pantang gagal. Tebakan kita benar kan? Si kejam yang cuma menganggap Rong tumbal kedamaian